Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Adelia, saya dari Universitas Dinamika, program studi S1 Manajemen dengan NIM 1943010010. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester, serta saya mau kasih tahu nih gimana caranya ngerjain akuntansi dengan Excel, mulai dari pembuatan dokumen transaksi, buku besar, jurnal umum, jurnal rekapitulasi, hingga laporan perubahan modal. Semua itu cuma tinggal klik-klik-klik saja. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung cek. Yang pertama, ada yang namanya bukti transaksi. Bukti transaksi ini bisa juga disebut bukti akuntansi. Bukti akuntansi adalah dokumen-dokumen dasar transaksi, baik yang dibuat sendiri maupun berasal dari pihak luar, yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Di sini di dokumen 1. Dokumen 1 ini berarti transaksi yang pertama. Di dalam soal tertulis Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor nominal pribadinya kepada perusahaan sebesar 45 juta. Jadi di sini dibayarkannya kepada Tuan Sanjaya dengan jumlah 45 juta, keterangannya modal dari uang pribadi. Lalu di transaksi yang kedua, pada tanggal 4 Maret 2020. Di sini, Sanjaya menambah uang kas dengan meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Dibayarkannya oleh BUMN karena BUMN yang mengasih atau memberi piutang kepada Sanjaya sebesar 25 juta, keterangannya hutang untuk penambahan kas. Di selanjutnya, di yang dokumen ke 3 ya teman-teman, di dokumen yang ketiga. Dokumen ketiga ini pada tanggal 6 Maret 2020 ini tertulis dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Berarti dibayarkannya kepada dealer tempat membeli perlengkapan kantor dengan jumlah nominal 7 juta rupiah dengan keterangan pembelian perlengkapan kantor. Setelah itu, selanjutnya di dokumen yang keempat atau transaksi yang keempat ini pada tanggal 9 Maret 2020. Di sini, Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi. Berarti kalau keperluan pribadi itu berarti prive. Di sini dibayarkannya kepada Tuan Sanjaya. Karena Tuan Sanjaya menerima uang dari perusahaan prive kan. Terus dengan jumlah 5 juta. Keterangannya mengambil pengeluaran pribadi pemilik. Lalu di transaksi yang kelima, dokumen kelima ini pada tanggal 12 Maret 2020. Nah, di sini di dalam soal itu tertulis ada beberapa macam yang dibeli. Tetapi di sini saya menjabarkannya ke satu-satu. Nah, yang pertama ini membeli di toko Bintang Timur, berarti dibayarkannya kepada toko yang menjual sebesar 7 juta rupiah dengan keterangan membeli 18 macam alat kunci. Lalu tetap di tanggal yang sama, tapi transaksi ke-6. Nah, dibayarkannya satu toko yang sama yaitu toko Bintang Timur. Setelah itu dengan jumlah 6 juta rupiah, keterangannya dia membeli satu mesin kompresor. Terus lagi, si Sanjaya ini beli lagi di transaksi ke-7, tetap tanggalnya tanggal 12 Maret. Nah, dibayarkannya kepada toko Bintang Timur dengan jumlah 3 juta rupiah. Keterangannya membeli 16 macam oli mobil. Lalu di transaksi yang ke-8 tetap sama di tanggal 12 karena di sini saya pecah satu persatu. Dibayarkannya kepada toko Bintang Timur dengan jumlah 4 juta rupiah membeli spare part dan suku cadang. Nah, lalu di tanggal 9 maksud saya di tanggal 15 Maret 2020 di dokumen ke-9. Nah, ini ada nota kontan. Kenapa nota? Karena ada yang namanya transaksi pembayaran dari
customer. Nah, di sini kenapa 9001? Karena ini dokumen ke-9 dan dokumen pertama dari nota kontan dengan jumlah 15 juta rupiah. Ini pembayaran dari customer yang pertama kali. Setelah itu, di transaksi yang ke-10, di dalam soal tertulis, Sanjaya membayar sebagian hutang kepada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 karena apa? Pada tanggal 12 kemarin mereka membeli dengan cara hutang atau masih kredit. Berarti mereka mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas. Berarti di sini bukti pengeluaran kas. Dibayarkannya kepada Bintang Timur dengan jumlah 9.700.000. Keterangannya membayar hutang usaha. Nah, selanjutnya ini ditulis semua, dicatat sesuai dengan transaksi yang ada hingga akhir periode. Setelah kita ke dokumen transaksi, sekarang kita beralih ke jurnal. Jurnal sendiri itu ada dua, yang pertama jurnal umum dan yang kedua jurnal rekapitulasi. Jurnal umum sendiri itu catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan menyebutkan di mana yang didebit dan di mana yang dikredit. Dan asal perlu yang ditahu, ini patokannya antara debit dan kredit itu harus sama, balance. Kalaupun tidak sama, berarti ada penempatan kita yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah pencatatan dari sini. Jadi ini tuh dicatat, hasilnya dimasukkan ke jurnal. Nah, ini kita lihat pada tanggal 1, pada dokumen transaksi ada penerimaan kas dan modal. Berarti kasnya di debit dan modalnya di kredit. Nah, ini kita tidak perlu ngetik satu-satu. Ini hanya tinggal ini disama dengan. Lalu kita klik dokumen transaksi. Kita klik di nominalnya. Ini dihapus lalu di enter. Seperti itu, sangat mudah sekali teman-teman. Karena ini sama, berarti tinggal diklik sama dengan dan kita pencet yang di sini, di enter. Seperti itu. Lalu di tanggal 4, kita lihat pada dokumen transaksi. Di sini pada tanggal 4 Maret ada yang namanya hutang untuk penambahan kas. Berarti di sini kasnya bertambah dan hutang bertambah. Ingat, kalau kas bertambah di debit, kalau hutang bertambah berarti di kredit. Nah, sama, tinggal sama dengan, lalu kita klik dokumen transaksinya, kita klik di nominalnya, jangan lupa dihapus, di enter. Nanti dia bisa otomatis terisi. Nah, kita lihat sekarang di tanggal 6. Tanggal 6 ini pada transaksi yang ke-3. Di sini pada dokumen transaksi, di sini saya jabarkan satu-satu, tapi ketika di jurnal saya jadikan satu. Gitu ya. Nah, itu untuk yang di perlengkapan tanggal 12. Nah, kalau di tanggal 6 dia cuman pembelian perlengkapan kantor, cuman berdiri satu transaksi saja. Berarti di perlengkapannya di debit dan kas di kredit karena perlengkapannya bertambah dan kasnya berkurang untuk membayar. Lalu di tanggal 9 kita lihat transaksinya. Di tanggal 9 ini ada pengambilan pengeluaran pribadi, berarti prive. Nah, di sini berarti prive-nya di debit, kasnya di kredit berkurang. Seperti itu, sama cara memasukkannya. Tinggal sama dengan lalu kita klik dokumen transaksi nominalnya. Lalu di tanggal 12. Di tanggal 12 ini ada yang namanya pembelian alat-alat. Nah, di dalam dokumen transaksi ini tadi saya jabarkan satu persatu. Seperti yang saya bilang tadi, tapi di jurnal ini saya jadikan satu teman-teman. Gitu. Nah, ini caranya, ini tinggal sama dengan, lalu kita klik semua nominal dari sini, jangan lupa kita tambah. Ini jangan lupa dihapus ya teman-teman, karena kalau tidak dihapus, ini nanti tidak bisa keluar. Nah, setelah ini ditambah. Nah, ini not found, berarti dia tidak
bertemu ya teman-teman. Pokoknya nih nanti ditambah semua ini nanti hasilnya 20 juta rupiah. Maaf mas, ini berarti kurang. Nah, astagfirullahaladzim, maaf ya teman-teman, ini kebanyakan nolnya. Nah gini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, lalu kita beralih ke tanggal 15. Tanggal 15 ini ada apa? Kita scroll ke bawah. Kita cek, nah tanggal 15 ada nota, karena ada pembayaran dari customer. Nah, di sini tanggal 15 kasnya ada bertambah, karena yang namanya penambahan pendapatan. Pendapatannya dikredit. Nah, setelah itu semua nanti kita catat dari dokumen transaksi, lalu kita jumlah. Semua ini tadi, ini, pokoknya semua itu kita tambah semua, hasilnya debit dan kredit harus balance. Setelah kita mengerjakan jurnal umum, ini tadi hasilnya kita masukkan ke jurnal rekapitulasi. Sesungguhnya rekapitulasi ini ikhtiar akhir hasil dari jurnal umum ini tadi, teman-teman. Nah, jadi di sini tinggal kita hasil aja akhir-akhirnya, yang di kas debit ini berapa, yang di kredit debit ini apa aja, ini nanti kita tambah, hasilnya tetap antara debit dan kredit harus sama. Gitu. Setelah dari rekapitulasi, selanjutnya kita berlanjut ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini sendiri adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran untuk periode di mana mereka benar-benar terjadi. Nah, secara gampangannya deh, jurnal ini adalah penyebaran lagi dari yang namanya jurnal rekapitulasi. Jadi tinggal dimasuk-masukkan aja antara debit dan kredit. Ingat teman-teman, kembali patokannya adalah balance debit dan kredit. Kalau memang ada yang tidak balance, berarti ada salah pencatatan kita dan itu harus ditelusuri lagi satu persatu. Setelah jurnal penyesuaian ini selesai, selanjutnya kita beralih ke buku besar. Nah, buku besar ini apa? Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari sebuah jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening yang sejenis. Nah, buku besar ini adalah dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi yang ada di next selanjutnya, step selanjutnya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita lihat dari jurnal penyesuaian. Di sini di kas. Nah, di kas ini, kas di sini ada di debit. Berarti cara memasukkannya sama teman-teman, tinggal sama dengan. Lalu kita klik di sini, lalu kita enter. Nah, seperti itu. Rekapitulasinya ini dari mana? Ini dari yang namanya jurnal rekapitulasi ini tadi, teman-teman. Jadi di sini kasnya itu kan ada, maksud saya, ya benar, dari rekapitulasi yang kredit ya guys. Nah, gitu. Jadi ini kan tadi jurnal rekapitulasinya kan 23.620.000 rupiah. Berarti di sini sama dengan, ini bisa kita langsung masukkan dari jurnal penyesuaian. Berarti tinggal kita klik di sini lalu kita enter. Seperti itu. Lalu saldo akhirnya itu dari mana? Ini dari saldo debit dikurangi saldo kredit. Berarti ini sama dengan, lalu ini kita klik dan kita di keyboard kita pencet tombol min, lalu kita klik yang di sini. Hasil akhirnya saldonya ini ya teman-teman. Lalu kita lihat di nama akun piutang usaha. Nah, piutang usaha di sini, kalau di sini nggak ada, berarti kita lihat di sini, piutang usaha. Nah, piutang usaha 1121 nomor akunnya. Di sini di debit, tapi dia nggak ada di kredit, berarti cara penulisannya cuman di debit saja teman-teman. Sama, ini di sama dengan, lalu kita cari
piutang usaha 1121. Berarti tinggal kita klik, kita enter. Karena ini tidak ada teman-teman, berarti langsung kita ada dia di debit, gitu ya. Lalu di transaksi yang selanjutnya, di perlengkapan dengan nomor akun 1131. Nah, kita lihat di sini perlengkapan. Perlengkapannya itu adalah 27 juta. Nah, 27 juta ini dari perlengkapan yang ini ya, teman-teman. Berarti di sini kita memasukkannya, ini klik sama dengan, lalu kita klik jurnal penyesuaian, lalu kita klik yang perlengkapan. Seperti itu. Terus kalau ada yang dikredit, sama. Ini berarti tinggal kita masukkan dari yang rekapitulasi. Dari jurnal, kita lihat di sini buku besar itu ada 8 juta, berarti tinggal dikurangin saja. Ini diklik sama dengan, ini dikurangin dengan ini. Hasilnya 19 juta. Ini saldo akhir di debit. Karena apa? Karena banyak debitnya, teman-teman. Lalu kalau sudah, kita lihat yang sewa dibayar di muka. Di sini ada sewa dibayar di muka ya, di yang kredit 15 juta. Kalau di kredit cuman nggak apa-apa teman-teman. Ini kalau omanya nggak ada, tinggal kita tanda strip. Jadi saldo akhirnya tetap di kredit. Cara memasukkannya sama ya, tinggal sama dengan klik dan enter. Lalu selanjutnya di utang usaha. Nah, di sini kan bisa dilihat utang usahanya ada 9.700.000 di debit, tapi yang di kreditnya 25 juta, berarti besar yang di kredit, tidak masalah teman-teman. Tetap hasilnya yang ini, yang kredit dikurangi debit, kan berarti besar kredit, berarti saldo akhirnya ditaruh di yang di kredit. Gitu ya. Terus, ini ada yang namanya utang bank. Utang bank ini kan tadi di sini kan dia cuma satu, cuma di kredit. Berarti tetap ditulisnya di kredit. Nah, itu diberlakukan di semua transaksi, ini dicatat satu persatu. Karena apa? Karena kalau umpamanya kita salah memasukkan, itu bakal berdampak ke step selanjutnya, yaitu neraca saldo. Nah, neraca saldo sendiri itu adalah laporan posisi keuangan dan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode itu. Di sini bisa dilihat hasil akhirnya dari buku besar ya. Kita kembali pada yang awal, pada tanggal akhir bulan. Nah, ini neraca saldo, ini kas kecil. Sama, tinggal sama dengan buku besar, kita klik saldo akhirnya. Jangan lupa di sini di neraca saldo kita cuma memindahkan dari saldo akhir, dia di debit maupun di kredit, kita masukkan kepada neraca saldo. Nah, setelah udah memasukkan di neraca saldo ini teman-teman, lalu kita jumlah semuanya. Tetap antara debit dan kredit ini harus balance. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau waktu memasukkan nominalnya. Setelah neraca saldo selesai, selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini laporan keuangan dari suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, dan ini menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga dapat menghasilkan suatu laba bersih. Nah, di sini itu kalau di laba rugi itu yang dipakai itu adalah transaksi dari pendapatan jasa dan beban yang dikeluarkan. Beban ini bermacam-macam seperti beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban listrik, pokoknya ada kata-kata beban, berarti itu dimasukkan kepada laporan laba rugi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini total pendapatannya. Berarti kita lihat di sini, biar cepat langsung kita klik sama dengan lalu kita cari pendapatan jasa. Di sini di kredit, berarti kita klik, kita enter. Total pendapatan karena dia cuma satu, di kredit juga, berarti kita tinggal klik sama dengan, lalu kita klik yang ini, lalu kita enter gitu ya teman-teman. Terus nih,
kita beralih ke beban. Beban di sini ada, kita lihat dulu, ada beban gaji, beban listrik, dan beban perlengkapan. Berarti ada 3 beban. Kita masukkan di beban gaji yang pertama. Kita klik sama dengan, kita cari beban gaji, kita klik, kita enter. Sama dengan beban listrik dan air, kita klik, kita enter. Yang terakhir sama, kita klik, kita di sini. Nah, kalau sudah ini kita sama dengan kita jumlah semuanya 8 juta ini ditambah beban listrik dan air ditambah lagi dengan beban gaji. Hasilnya 14 juta sekian. Nah, berarti dia ini sama dengan ini dikurangin atau bisa juga ini dikurangin dengan berarti apa? Berarti laba dia 11 juta sekian. Setelah kita dapat data dari laporan laba rugi ini, lalu kita selanjutnya ke step terakhir, yaitu laporan perubahan modal. Nah, ini itu dicatatnya itu setiap akhir bulan ya, teman-teman. Nah, laporan perubahan modal sendiri itu adalah salah satu dari laporan keuangan yang sangat harus dibuat oleh perusahaan. Nah, ini dia menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Nah, di dalam perubahan modal ini itu data yang digunakan modal awal, laba bersih dari laporan laba rugi, pribadi, dan penambahan modal. Setelah itu, ini nanti dijumlah. Yang pertama ini dikurangin dengan ini, berarti kan hasilnya 45 juta dikurangin dengan 11 juta 80. Berarti sama dengan 33 juta. Ini tinggal dimasukkan ya teman-teman. Kalau sudah, kita lihat hasil akhirnya adalah 22.840.000 rupiah. Jadi ini adalah hasil akhir dari laporan perubahan modal dari awal tanggal 1 hingga tanggal 31. Ini adalah hasil akhir atau aktivanya itu naik atau turun dari modal awal, yaitu menjadi 22.840.000. Nah, jadi itu semua adalah cara-cara untuk kita mengerjakan akuntansi tanpa harus kita ngetik satu-satu ya teman-teman. Hanya tinggal ngeklik, klik, masukkan enter, klik, masukkan enter. Nah, jadi sekian dari saya. Sekian dari saya teman-teman. Jadi mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf kalau mamanya kecepatan. Saya karena kesalahan hanya milik saya dan Lucita Luna teman-teman. Ya udah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan gimana cara kerjain akuntansi pakai Excel? Semoga tutorial yang Vera berikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mohon maaf kalau omongnya Vera ada salah kata, salah perbuatan. Karena sesungguhnya kesalahan hanya milik kita dan Lucinta Luna. Sekian dari Vera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.